wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Khairunisa. Saya di sini akan mempresentasikan tentang manusia dengan lingkungan dan kesejahteraan. Saya di sini akan membahas tentang pencemaran udara. Pencemaran udara adalah peristiwa masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam lapisan udara yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas udara di lingkungan. Menurut Encyclopedia Britannica, pencemaran udara adalah pelepasan berbagai gas, benda padat yang terbelah halus atau aerosol cair ke atmosfer yang tersebar dengan laju melebihi kapasitas alami lingkungan untuk membuang, melarutkan, atau menyerapnya. Menurut kasus nyata yang saya dapat, berdasarkan informasi resmi World Health Organization (WHO), hampir semua populasi global 99% menghirup udara yang melebihi batas pedoman WHO dan mengandung polutan tingkat tinggi. Polutan ini berasal dari kabut asap yang menyelimuti kota hingga asap dalam rumah menjadi ancaman besar bagi kesehatan dan iklim. Penyebab faktor terjadinya kasus yang pertama, kebakaran hutan. Kedua, kegiatan industri. Yang ketiga, asap kendaraan bermotor. Yang keempat, polutan letusan gunung berapi. Dan yang kelima, banyaknya timbunan sampah. 6. Adanya penebangan liar. Yang ketujuh, aktivitas rumah tangga, dan sebagainya. Kondisi asal yang saya dapat, sebelum peradaban manusia semakin berkembang, kondisi udara tentunya lebih baik ketimbang kondisi udara saat ini. Lingkungan yang masih asri menghasilkan manusia yang lebih sehat karena terhindar unsur-unsur negatif yang menyebar ke udara. Minimnya kendaraan, jarangnya kegiatan industri atau pemeliharaan hutan pada zaman dahulu menjadikan udara lebih baik daripada saat ini. Fakta yang terjadi saat ini, polusi udara menjadi masalah lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Pasalnya, ada sejumlah penyakit respirasi yang diakibatkan polusi udara dengan prevalensi tinggi. Berdasarkan data Global Burden Diseases 2019, Diseases and Injuries Collaboration terdapat 5 penyakit respirasi. Penyebab kematian tertinggi di dunia, yakni penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), pneumonia, kanker paru, tuberkulosis, dan asma. Analisis data dari data tersebut menunjukkan PPOK memiliki jumlah 209 kejadian dengan 3,2 juta kematian, pneumonia 6,300 kejadian dengan 2,6 juta kematian, kanker paru 29 kejadian dengan 1,8 juta kematian, tuberkulosis 109 kejadian dengan 1,2 juta kematian, dan asma 477 kejadian dengan 455.000 kematian. Sementara di Indonesia, dari 10 penyakit dengan kasus terbanyak, 4 diantaranya merupakan penyakit respirasi, antara lain PPOK 145 kejadian dengan 78,3 ribu kematian, kanker paru 18 kejadian dengan 28,6 ribu kematian, pneumonia 5.900 kejadian dengan 52,5 ribu kematian, dan asma 504 kejadian dengan 27,6 ribu kematian. Tak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, penyakit respirasi juga memberikan tekanan pada anggaran BPJS untuk menanggung biaya pengobatan penyakit akibat polusi udara. Faktor risiko polusi udara terhadap penyakit respirasi ini cukup tinggi. PPOK memiliki risiko 36,6%, pneumonia 32%, asma 27,95%, kanker paru 12,5%, dan tuberkulosis 12,2%. Di sini saya akan beropini, pencemaran udara diakibatkan oleh manusia dan bencana alam. Pencemaran udara yang diakibatkan oleh ulah manusia, misalnya seperti asap dari penggunaan kendaraan, kegiatan industri, banyaknya timbunan sampah,
adanya penebangan hutan atau pepohonan secara liar, dan aktivitas rumah tangga yang tidak terkontrol. Adapun pencemaran udara yang diakibatkan oleh bencana alam, yaitu seperti letusan gunung berapi, banjir, dan tanah longsor. Adapun cara penanggulangannya, yaitu dengan cara kerjasama dalam menanggulangi timbunan sampah, membersihkan sungai dari sampah, melakukan reboisasi terhadap hutan yang gundul, mengurangi penggunaan kendaraan, dan lebih memerhatikan kegiatan industri agar tidak mencemari udara. Penanggulangan ini dapat berjalan efektif jika dilakukan secara rutin dan berkesinambungan, serta didukung oleh pihak-pihak yang berkecimpung dalam masalah lingkungan. Teori landasan hukum. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14 atau MENLHK atau SETJEN atau KUM 17/2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara pada pasal 2 yang berbunyi, Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien yang selanjutnya disingkat SPKUA adalah perangkat yang terdiri atas peralatan pemantau kualitas udara ambien yang beroperasi secara terus-menerus dan datanya dapat dipantau secara langsung. Solusi nyata, karena faktor utama terjadinya pencemaran udara adalah oleh ulah manusia, maka solusi penanggulangan pencemaran udara pun sudah seharusnya manusia yang ikut menangani. Upaya reboisasi hutan, kegiatan membersihkan sampah, dan upaya menanam tanaman di lingkungan rumah bisa menjadi solusi awal dalam penanggulangan pencemaran udara. Hal ini didukung oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan bahwa pemerintah pun terus mendorong upaya promotif preventif untuk mencegah masyarakat mengalami dampak dari polusi udara. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.